bagasan rohat tabi. Amen. Maredehita sian buku Eden nomor 82 ayat 1 taba ayat 2. Di bagasan guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon pakaholongina diaka na di ibana dohot tanoon. Ibana na di portibion, lau songonido di holongina sida, ro di ujungna, martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani salhut para sirohaon, nunga ditatap ho hami bang somon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus, tu tangan ni pardosa, asa taonon na haleaon dohot siak ni bagi, sahat rodi hau pinar silang. Saya tupahi hami marhite-hite asi ni roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha, songon ana aholongan ni rohami diangka si taonon, asa marsangap guarmu, dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi parbadia, marhite-hite hami. Amen. Maredehita sian buku Eden nomor 152 ayat 1.
nabadia rab dohot akasisian ni Tuhan Yesus. Diari parhubasan parjolo diari paskai, rab mangan doh Tuhan Yesus dohot sisianna nasa puluduai, jadi dinamanganina sida, nina Yesus ma, si tutudo nahudokon tuhamu, sada sian hamu naing pasahat tonau, dungi marsaksi tutu mana sida, gabe di paddo bema tu ibana, datu ngawi Tuhan, alainin nama mangalusi, iai narap doho tau manurdukon tanganna, tu parikauan, idona pasatonau. Tong donian ujung ni anak ni jolmai, songon na tarsurat hian, alai marjia do halak na pasahaton anak ni jolmai, tagonan unang masanga tubuh ibana dia sianganon. Alai adong masada sian akasisian nai, haholongan ni Yesusi, ima dihilap si Petrus, jadi ni nama madok ibana, sukun ma, isena ni dok nai, jadi di pajonok ma tu labung ni Yesus, madok tu ibana, Tuhan isei, gabe dia lusi Yesus ma, ia tu si huleon nasa topik nahu sornoponon, ima ibana. Jadi di sornopon masa topik, dilehon matu si Judas Iskariot, asadung di jalo si Judas nasa topiki, pitor laudo ibana tu balian, ala borngin ma ujui. Jadi dinamangani nasida, dihisat Yesus maroti, di pasu-pasu ma, di ponggoli ma, jala di paralehon ma tu akasisianna, uhud ma didok, jalo hamu, pangan hamu, dagiku doon. Dungi dihidat ma panginumani, didok ma mauliate, dilehon ma tu nasida, uhud didok, sude hamu manginum siani, ay mudar hudoon, mudar parpadanani, nani usehon umokop torop, bahen hasesaan ni dosa. Maredehita sian Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Martangi yang Yesus di Getsemane. Dungi sahat ma Yesus rab dohot nasida tu porlaksada na margoar Getsemane. Jadi didok ma tu akasisian nai. Hundul mahamu jolo di son, saleleng di sana martangi yang. Dungi ditogihon ma si Petrus dohot anak ni si Zebedeus na duai. Dungi gabe marsak si tutu ma ibana jala bobonosan. Dungi lau maibana sautik tujulu, dipatukak mabohina tu tano martangiang, ninama aleamang, namun natarbahen, salpuhon mas inumonon sianau, alay tahe,
unang mamarguru tu rohakku, rohamdo. Dungi mulak maibana tu akasisianna, jalatar podom nasida didapot. Jadi didokma tu si Petrus, dang margogo hamu hape dungo rabdo tau nanggo sangobas. Dungo mahamu jalam martangiang, asa unang hamu bongot tu pangujunan, ay nagirgir donian to dii, alay galedo ya daging. Dungi lau maibana padua halihon martangiang, nin nama ale amang moloso tarbain salpuon, dang ikon huinum, ndau ikon huinum, say saud malo moniroham. Dungi didapoton mamuse akasisian nai didokma tunasida, nung ngadapot tikinan waeng, sahat ma anak ni jolmai tutangan ni pardosa. Meredehitasian Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1. Tartakup Tuhan Yesus. Alai diboto si Judas parjahido inganan ni, ay jod-jodo marpungu Yesus tu si dohot akasisianna. Ia si Judas dia rahon ma akka soldadu dohot akka naposo ni si Tuan ni malim. Didapoton ma tu si matat sulu-sulu palito dohot si jata. Diboto Yesus dosa luhut na nang songgop tu ibana, jala ruar ma ibana, didok ma tu nasida, isedo na jinalahanmu, gabinin na nasida ma mangalusi ibana, Yesus halak Nasaretidoi, dunginin na Yesus ma mandok nasida, au doi, asa molo au dilului hamu, luas malaho akaon, ay naing do jupang na nidok nai, dangadong namago hubain agiasada sianaka na nilehon mi tuau. Alay nunga di pabotohong parjehian, partinadan tunasida, ay didokdo, iyai nahuma, ibana may, imatakup hamu, asa pitor didapoton ma Jesus, didokma, tabi dihoguru, laos diuma. Alai nina Jesus mamandok ibana marhua hotuson anggia o Judas pangumaudo hape di bayan ho pasahaton anak ni jolmai dungiro manasida dilaluhon matangan nasida tu Jesus manakup ibana maredehita sian buku Eden nomor 171 ayat 1 tabayat 2.
serta Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Jemaat HKBP Pagaran Nauli, Resort Medan Millennium yang terkasih, baik yang ada di gereja maupun yang berada di rumah saat ini, firman Tuhan untuk kita pada ibadah Passion malam kedua, saya pilih dari Mazmur 70 ayat 6 dan Markus 14 ayat 3 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan. Janganlah lambat datang. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli, pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini adalah ibadah Minggu Passion atau pertanggungan Passion untuk kita di gereja HKBP Pagaran Nauli. Saya percaya baik kita yang berhadir di gereja ini, walau jumlahnya cukup sedikit, dan para jemaat yang melaksanakan ibadah Passion di rumah, dan juga para jemaat yang mengikuti acara Passion dengan live streaming. Semuanya kita dalam kondisi sehat pada saat ini. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa bersuka cita. Ada firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Walaupun keadaannya sangat berbeda di masa-masa sekarang ini,
kita tidak bisa melaksanakan ibadah Passion di gereja sebagaimana tahun-tahun sebelumnya karena kondisi COVID-19 yang sedang melanda seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya kita yang ada di Indonesia. Namun keadaan ini tidak akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang putus semangat, yang patah hati, yang tidak mampu bersukacita. Firman Tuhan tadi mengingatkan kita untuk senantiasa bersukacita. Apapun keadaannya, kita harus senantiasa bersukacita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya walaupun keadaan ini memaksa kita untuk berada di rumah kita masing-masing, hingga waktu yang kita tidak tahu atau hingga waktu yang tidak bisa dipastikan, namun seluruh jemaat yang berhadir atau jemaat yang ada di rumah akan senantiasa hidup di dalam Tuhan. Amin. Apa saja yang kita hadapi saat ini bersama dengan Tuhan Yesus, kita mampu. Apa yang terjadi saat ini semuanya itu atas izin Tuhan. Apa yang melanda bangsa-bangsa dan negara kita pada saat ini, semuanya itu diketahui oleh Tuhan. Karena Dia ada di mana-mana. Dia berhadir di mana-mana. Dia melihat bagaimana keluarga yang meraung-raung kesakitan karena keluarganya harus meninggal karena kondisi atau karena COVID-19 ini. Begitu dinyatakan meninggal dunia, langsung dibungkus, paling lama 4 jam dia harus dihantarkan ke tempat pekuburannya. Tanpa ada perpisahan, tanpa ada yang mempersaksikannya. Mungkin itu sangat menyusahkan hati kita, sangat membuat hati kita sedih. Namun saudaraku, di balik apa yang engkau alami itu, Tuhan mungkin punya rencana yang terbaik. Oleh karena itu, bila hal itu memang telah melanda beberapa orang atau beberapa yang sudah meninggal dunia karena itu, kami berdoa semoga keluarga yang ditinggalkannya tetap bertahan sampai kesudahannya. Bagi orang-orang yang percaya, kematian itu adalah nikmat. Kalaupun kita harus meninggalkan dunia ini karena korban COVID-19, Tuhan telah menyiapkan tempat buatmu, saudaraku. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan kita itu pasti. Keselamatan buat kita itu pasti. Kalau masih ada ribuan orang atau diprediksi akan mencapai 100.000 orang sampai bulan Juli, keadaan ini tidak boleh menyurutkan semangat kita. Mari tetap waspada. Mari tetap menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Bila memang keadaan ini harus kita hadapi atau harus menyiksa kehidupan kita secara kedagingan, namun virus 19 tidak akan pernah menghambat engkau untuk masuk menjadi penghuni kerajaan surga. Tubuh ini boleh hancur karena virus itu, namun Tuhan telah mempersiapkan tempat yang terbaik buatmu. Ima surgu hasonangani. Dangarong namanotong di Portibion. Tidak ada yang kekal hidup di dunia ini. Oleh karena itu, walau di rumah-rumah, pesan dari kami majelis Pendeta HKBP Pagaran Nauli, senantiasalah berdoa, senantiasalah beribadah. Kalau masa-masa yang lalu kita kurang beribadah, dengan masa-masa sekarang ini tingkatkan ibadahmu.
COVID-19 boleh menghentikan ibadah di gereja, di gedungnya, namun dia harus bisa melihat bahwa ibadah itu ada di rumahmu saat ini. Kita boleh berhenti beribadah di gereja karena peraturan pemerintah. Namun ibadah-ibadah yang lain akan muncul di rumah-rumah di seluruh santero dunia ini. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, kami berdoa semoga jemaat yang terkasih senantiasa bersuka cita seperti apa yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat 4 tadi. Ingatlah saudaraku, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Di dalam Dia yang memberi kemenangan buat orang-orang yang percaya. Kalau seandainya berkenan, biarlah Tuhan mengizinkan kita merayakan Jumat Agung di gereja ini. Bahkan merayakan Paskah di gereja ini. Saya rindu pada Jumat ini ada jemaat yang sehat, ada jemaat yang rindu, ada jemaat yang menerima kesempatan beribadah bersama di gereja kita ini. Saya mengundang Perhaladu untuk mengikuti ibadah Pasion ini. Tetapi tidak seberapa yang bisa hadir. Saya tidak bisa menyalahkan mereka. Karena itulah saatnya, karena itulah keadaannya saat ini. Biarlah mereka yang beribadah di rumah juga menjadikan ibadah mereka layak di mata Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan saudaraku. Kalau kita melihat dua ayat ini, dua ayat baik dari Mazmur 70 ayat 5 dan Markus 14 ayat 3 sampai ayat 9. Nats yang dua ini sungguh luar biasa dalamnya saudaraku. Kalau kita ulangi kembali membaca apa yang dikatakan dalam Psalmen 70 ayat 5. Allah yang guau nadangol jalan pugus du ali di bata. Saya hapugani ma madapoton ahu. Hodo siurupi dohot si palua au. Sai unang pabeda ali jahuba. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segeralah datang. Engkaulah yang menolong dan meluputkan aku ya Tuhan. Janganlah lambat datang. Luar biasa apa yang dikatakan oleh firman ini saudaraku. Firman ini menguatkan kita yang menghadapi ancaman virus corona di saat sekarang ini. Kalau pemazmur atau Daud berkata secara jujur di hadapan Allah, nadangol jalan pugus du ibadah di hadapan di debata. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemazmur di sini mengenali dirinya yang serba terbatas di hadapan Allah dan mengenal Allah yang sangat luar biasa itu, yang sempurna itu. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang sengsara dan miskin. Namun dia mengakui bahwa Allah adalah yang kekal selama-lamanya saudaraku. Yang tiada bercacat saudaraku. Mengapa pemazmur berkata nadangol jalana pugus duau ali debata ala ditadai bana du dirina songon jolmana terbatas naik komajalo asini rohani debata. Asini rohani debata dalam konsep nasongo dia pardusa gudang du ibana hadusau naido natinaddan ibana. Baik majora mungkin ala sahala raja du ibana memiliki kekuatan, memiliki masa, memiliki kekayaan. Dot aka hal-hal na asing. Alai dang apala ira na naing dohonon diturupukon.
Pemazmur secara jujur berkata, walaupun dia memiliki kuasa, walaupun dia memiliki harta, walaupun dia memiliki power, namun di hadapan Allah, dialah orang yang miskin. Halak na dangol, halak na pugus. Tuk sadia gudang, sadia tibbu pe jabatan ni sahalak jolma di Portibion, alai bolo pardusa dui bana, dos dui nadangul, jalan na pugus dia dupan di debata. Ayang guna mengulu dia dupan di debata. Sasitong ngadang soal mamora marpangkat dohlan na asing. Alai sungu dia hitam mengulu di bagasan hata ni debata. Mengulu di asin ni rohan ni debata. Jolma na manadda dosana dia dupan di debata sungu parpesalmen. Ima kana mora, ima kana marsangap. Alai jolma na sumanada dirina dosana dia dupan di debata. Sadia gudang pe artani, sadia tibbu pe jabatan ni, songo dia pe huaso narong di bana. Dos dui, gabi jolma na pugus, jalan na dangol dia dupan ni debata. Hamuak kadongan na ni haolongan di bagasan Kristus Yesus. Ala ditadda parpesalme duibana na dangol jalan na pugus ala ni dosana, ditopoti bana madusana tuadupan di debata, marhiti hatana na madok, say hapugani maau. Bahasa Indonesia na, didok songonon segeralah datang, bertindak langkau ya Tuhan. Pemazmur berkata di dalam iman percayanya bahwa dia tidak akan lepas dari dosa kalau Allah tidak mengasihani dia, kalau Allah tidak mengampuni dosanya. Dang tarbalua hamoraun hagabiun hasangapun nadong di parpesal menibana sia dosa. Alai holan ala asini rohani debatado nabui payasuni bana nabui mapuri bana sia dosa. Ditangi yang panopotio dosa na pinatupana, na pinasahak na tu debata, di pasahati bana dirina, segeralah datang. Say hapogani mau ali jahubaninna. Baka didok urupi, palua au. Jolma na manada diri dia rupa ni debata, ikro mengidu hasesani dosa. Ikro mengidu keselamatan siat debata. Amuak kadongan nani haholongan di bagasan Kristus Yesus. Jolma naung pinai baru ni debata. Jolma naung sinesana kadusana. Sian asini rohani debata. Mampu maibana mangulahon. Songon nani ulahon ni sahalak parupuan. Na sangat rendah derajatnya di hadapan Allah. Ima songon na taida di Markus 4 ayat 3 sa toyak siai. Sahalak parupuan pardusa na gudang Roma pahin na terbaik tuadupan di debata dengan membawa minyak yang sangat mahal dibuli-bulinya, minyak yang sangat mahal harganya. Tahukah Bapak Ibu apa nama minyak tersebut? Firman Tuhan di Markus 14 ayat 3 sampai 9. Secara khusus di ayat 3 berkata, namanya adalah minyak narwastu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara mengenai minyak narwastu. Sekali lagi, minyak tersebut sangat mahal harganya, sangat wangi. Apalagi yang diberikan oleh perempuan ini untuk meminyaki Tuhan Yesus adalah minyak yang murni, saudaraku. Saudara-saudara, di ayat 5 kita bisa melihat harga jual minyak narwastu dalam buli-buli pualam ini sebesar 300 dinar. 300 dinar lebih. Pada zaman itu saudaraku, upah seorang pekerja dalam satu hari adalah 1 dinar. Jadi harga minyak itu hampir sama dengan upah seorang pekerja dalam setahun.
300 dinar adalah upah seorang pekerja dalam 1 tahun. Inilah yang dipersembahkan seorang yang mengenali dosa di hadapan Allah, seperti yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa. Ada buku yang saya baca, dosa perempuan ini adalah dosa percabulan, perzinahan. Dia adalah wanita tunasusila. Dia adalah wanita yang sangat rendah harga dirinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat karena dia melacurkan dirinya. Namun sangat luar biasa apa yang dilakukannya kepada Tuhan Yesus dalam konsep firman Tuhan hari ini. Walau harganya sangat mahal, namun dia mampu melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur yang mengakui dirinya adalah orang yang berdosa di hadapan Allah, demikianlah juga seorang perempuan yang rendah ini, karena kelakuannya yang melenceng dari firman Tuhan, mampu mengenali dosanya di hadapan Allah dengan kesediaannya menyukakan hati Tuhan, melakukan persembahan atau memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Di sini kita melihat suatu pemborosan kasih, saudaraku. Perempuan itu tidak peduli akan mahalnya harga minyak yang ia persembahkan untuk Tuhan Yesus. Ia tidak hitung-hitungan dalam menunjukkan kasihnya. Perempuan itu mengambil hartanya yang berharga itu, yang paling berharga, untuk dipergunakan semuanya untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dak sudi bui jolma majalwa kana dinggan nabinan ni halak sadinggan dingganna pangalahuni jolma adung guna makasuguhuni, termasuk akan nilai-nilai baik yang dimilikinya, pasti ada yang menolaknya, saudaraku. Itu yang kita lihat pada firman ini juga. Ada seorang yang menghasut orang banyak sehingga mereka memarahi perempuan itu. Memarahi dia karena tindakannya yang dianggap sebagai pemborosan. Karena apa, saudaraku? Alasan mereka apa, saudaraku? Mereka berpikir, mereka berkata, uangnya dapat membantu orang-orang miskin. Puasa pulai kon lehononna songoni na argana. Dua-dua di debata. Mengapa dia harus memboroskan hartanya untuk Tuhan? Itu dalam konsep berpikir mereka, saudaraku. Dan itu yang mereka protes dari seorang perempuan yang mengenali dosanya di hadapan Allah. Saudara-saudara, kasih bukanlah lagi kasih jika memperhitungkan besarnya biaya yang dia berikan kepada Tuhan Yesus. Kasih adalah memberi dengan kerelaan hati. Kasih adalah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita ada saat ini, kita mampu menyukakan hati Tuhan ketika kita memberinya di dalam iman. Orang yang memberi sesuatu kepada seseorang dengan ikhlas, dengan tulus, itu adalah suatu tindakan kasih. Kalau perempuan itu mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus dengan harta yang paling berharga dalam hidupnya, itu bukan suatu kejahatan, itu bukan suatu kesalahan, itu bukan suatu dosa, saudaraku. Namun itu adalah tindakan kasih. Secara konkret, saudaraku, kalau ada orang yang memprovokasi keadaan untuk mempersalahkan perempuan tersebut, sebenarnya dia adalah orang yang tidak hidup di dalam kasih.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada kisah menarik dari sebuah cerpen tentang kisah sepasang suami istri yang saling mencintai. Paskah sudah dekat dan mereka ingin saling memberikan hadiah sebagai bentuk ungkapan kasih kepada mereka dalam kehidupannya di tengah-tengah rumah tangganya. Tetapi mereka, saudaraku, adalah keluarga yang miskin, yang tidak memiliki harta. Mereka tidak seperti orang-orang yang kaya, yang dalam sekejap boleh membeli hadiah dan memberikannya itu kepada pasangannya. Maka mereka tanpa saling memberitahu antara yang satu dengan yang lain, mencoba berpikir dan bertindak bagaimana untuk menyenangkan pasangannya. Arloji yang indah untuk mengganti rantai arloji suaminya, si istri berpikir mau menjual apa yang paling berharga dalam hidupnya. Apakah itu, saudaraku? Dengan memberikan rambutnya untuk dipotong dan dijual. Itu yang akan dipergunakannya untuk memberi tali arloji suaminya yang putus. Saudara-saudara, di sisi yang lain, si suami berpikir bagaimana dia untuk menyenangkan hati istrinya. Dia berpikir menjual arlojinya agar uang hasil dari penjualan arlojinya bisa dipergunakan untuk menyenangkan hati istrinya. Kalau istrinya tadi menjual atau memangkas rambutnya, menjual rambutnya untuk mengganti tali arloji suaminya yang terputus itu, sekarang suami menjual jamnya untuk membelikan hiasan rambut istrinya yang dikasihinya. Saudara-saudara, ketika masa Paskah tiba, mereka bertemu satu dengan yang lain. Mereka saling menyerahkan hadiah. Mula-mula mereka sama-sama menangis terharu. Mengapa mereka menangis? Karena mereka adalah orang yang miskin, namun punya hati untuk menyenangkan pasangannya. Namun kemudian mereka tertawa. Tidak ada lagi rambut yang perlu dirapikan atau dihias, atau bahkan diikat atau disisir. Dan pengikat yang indah atau hiasan rambut yang indah yang telah disediakan, dibeli oleh suaminya, tidak ada lagi gunanya, saudaraku. Saudara-saudara, tidak lagi ada arloji dari suaminya yang memerlukan seutas rantai karena putus. Kalau istrinya menjual rambutnya tadi untuk membeli rantai jamnya atau arlojinya, maka rantainya itu tidak lagi berguna untuk suaminya, karena arlojinya juga sudah dijual, saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang boleh kita petik dari ilustrasi itu? Kalau dari satu sisi itu adalah pemborosan, itu adalah kebodohan, tetapi di balik apa yang kita anggap kebodohan atau pemborosan, ada hal yang luar biasa yang perlu kita garis bawahi dari apa yang telah dilakukan oleh sepasang suami istri. Kasih. Kasih itulah yang memampukan mereka untuk saling memberi yang terbaik, untuk saling menyenangkan pasangannya. Mereka tahu bahwa mereka saling mencintai. Cinta itu butuh pengorbanan. Pengorbanan itu telah mereka tunjukkan dengan apa, saudaraku? Berniat menyenangkan hati pasangannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Demikian pula lah perempuan yang berdosa itu tadi. Kalau di sisi yang lain provokator, orang-orang sangat-sangat membenci tindakan perempuan itu. Namun karena cinta, namun karena sayang, namun karena iman, perempuan yang berdosa itu mampu dalam arti mengukir sejarah pemborosan di dalam iman, pemborosan di dalam kasih. Untuk Tuhan Yesus, dia tidak hitung-hitungan, saudaraku. Untuk Tuhan Yesus, dia mampu mempersembahkan yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk apa kita hitung-hitungan? Memberi yang terbaik buat Tuhan. Bukankah kita telah diselamatkan dengan harga yang begitu mahal? Apa yang engkau berikan itu tidak sebanding dengan kejadian Golgota, saudaraku. Apa yang engkau persembahkan itu tidak akan mampu mengimbangi apa yang Tuhan lakukan dengan peristiwa Paskah. Saudara-saudara, firman Tuhan ini yaitu Markus 14 ayat 3 sampai ayat 9 ini, itu erat kaitannya dengan Minggu Palmarum. Itu erat kaitannya dengan apa yang terjadi di Yerusalem, saudaraku. Kenapa? Karena memang apa yang terjadi dalam firman Tuhan ini benar-benar mengingatkan kita bahwa tidak seberapa lama lagi setelah perempuan ini memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, dia akan mengakhiri tugasnya sebagai manusia di dunia ini. Dia akan dipersalibkan. Oleh karena itu, satu hal yang perlu kita catat, Tuhan Yesus menghargai apa yang telah dilakukan oleh perempuan itu. Kita boleh baca pada ayat 9, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Suatu pujian dan penghormatan dari Tuhan Yesus atas perempuan yang telah mempersembahkan yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa. Suatu perbuatan yang perlu ditiru oleh setiap orang atau orang-orang yang percaya, yaitu menghormati Tuhan Yesus dengan tulus. Menghormati Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, tidak hitung-hitungan besarnya biaya yang dikeluarkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kisah ini kita benar-benar belajar bahwa jika mau memberi, maka kita akan diberi. Satu hal yang pasti, tanpa disadari oleh perempuan itu, ia telah memperoleh upahnya dari Tuhan. Tuhan yang ia urapi. Pertama apa, saudaraku? Ia memperoleh penghormatan. Perbuatannya akan dikenang sepanjang masa, selama-lamanya. Kedua apa, saudaraku? Menurut Injil Yohanes, ia telah mendapatkan pengampunan dosa. Harga minyak narwastu tidaklah seberapa nilainya dibanding dengan pengampunan dosa yang ia peroleh, saudaraku. Luar biasa. Seorang wanita yang berdosa, yang melacurkan dirinya sepanjang hidupnya, dia mengenali dosanya, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengurapinya dengan minyak yang sangat mahal. Walau dia mungkin adalah merasa dia tidak layak di hadapan Allah, namun perbuatannya telah menyenangkan hati Allah. Dan ada beberapa poin tadi yang sudah saya sebut sebagai bentuk penghormatan Tuhan Yesus. Dia dikenang sepanjang masa, dosanya diampuni. Minggu ini adalah Minggu Palmarum, saudaraku, yang berarti daun palem. Daun palem digunakan oleh orang Yahudi untuk menyambut kedatangan seorang raja, seperti yang mereka lakukan dalam menyambut Tuhan Yesus ketika memasuki kota Yerusalem. Saat ini banyak sekali
orang yang irit kasih, memberikan persembahan dengan hitung-hitungan, memberikan yang terbaik katanya, namun dia hitung-hitungan, yang menghitung untung rugi untuk melakukan penghormatan bagi Tuhan. Diingatkan oleh firman Tuhan untuk bertobat, saudaraku. Apa yang engkau berikan kepada Tuhan itu tidak sebanding dengan apa yang terjadi di Golgota untuk menebus dosa-dosamu. Oleh karena itu saudaraku, jika kita mempersembahkan persembahan passion, persembahan minggu, baiklah kita memberi dari kekurangan kita, jangan dari kelebihan kita. Jika kita memberi persembahan dari kekurangan, itu mampu dalam arti menyenangkan hati Tuhan, seperti perempuan yang mampu menyenangkan hati Tuhan. Ingatlah, pengampunan dosa itu sangat berharga. Harta bendamu, jabatanmu tidak akan mampu mengampuni dosamu. Yang mampu mengampuni dosamu, saudaraku, apa? Yesus. Darah Yesus. Itu yang paling berharga. Oleh karena itu, marilah orang-orang yang mengenali dosanya di hadapan Tuhan datang seperti pemazmur, mengaku dosanya, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh perempuan ini, memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Orang yang telah merendahkan diri di hadapan Allah, orang yang telah mengaku dosanya, hanya itulah yang mampu memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat mengikuti Minggu Passion yang ketiga besok. Semoga keluarga-keluarga Jemaat HGBP Pagaran Nauli tetap setia dalam ibadah Passion. Jika ada waktunya boleh juga bergabung di gereja ini, karena kita hanya sesaat, karena kita hanya dalam arti orang-orang yang sehat, yang mau menyenangkan hati Tuhan. Untuk Jumat Agung juga kiranya kita mempersiapkan diri kita, memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah kita. Tuhan Yesus yang memulihkan bangsa ini, Tuhan Yesus yang menjagaimu di mana saja berada saat ini. Saudaraku, ingatlah bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhan kita mampu melepaskan diri dari kecemasan, dari ketakutan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Allah Bapa di surga, bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini boleh mengingatkan kami akan pentingnya pengenalan dosa dan pengampunan dosa dari Allah. Biarlah pengampunan dosa yang kami terima menyemangati kami mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa pada firman Tuhan ini. Orang-orang yang mengaku dosalah yang mampu menyenangkan hati Tuhan, dan orang-orang yang bertobat akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ampuni kami atas dosa kami, agar kami layak menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dehita sean buku ede nomor 20 sada ayat sada doho udukna uhud papungu pelian.
di bata manami na di banua gijang. Hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasau di basa na mauliutus. Upasatay masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasia kami pilihanon. Pati buluhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalam hutardahami gudang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita madok tangyang aliamanan. Aliamanami na ibanua gijang. Say pinorbadia magwarmu. Say Roma harajomu. Saya sak maloman roham di benotongon sone banua gijang. Lehom matu hamis sadaron hauluan siapari. Se sama dusa nami songo panesa nami. Di dusa ni dongan namar dusa tuhami. Una kami tugiho tu pangujunan. Balua mahami siap pangagu. Ai horo na puna harajau. Do tagugun rodi hasang ngapus sadiling-liling. Didongani asini rohani tu hatta Jesus Kristus. Holong ni rohana siat di bata ama. Doho parsauran itu di perbadia mahamu saluhutna. Amin. 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 Salam. Ya, satu lagu. Buku ini 88. Yesus su nang menunggu sau. Di mana satu aku cini manang sada. Yesusku nang menebus aku sangai aho longaku
dangomi marningo sasu de dosaku aidona dinaomi pujina sini alaigumo dan tolongmi. Jojot nai huso adahon osi pa